Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Fede Fernando. Dan pada video kali ini kita akan membahas materi yang sama, yaitu terkait accounting for partnership. Nah, di sini pertama-tama kita akan membahas problem 1, yaitu tentang partnership yang didirikan oleh Hyunsuk dan Yoshi, di mana mereka menjual kayak inventory dari K-pop gitu. Nah, mereka mempertimbangkan untuk menerima partner baru, yaitu Asahi. Di soal dikasih tahu juga bahwa Hyunsuk Capital itu adalah $800.000 dan Yoshi Capital adalah $1.200.000. Dan kesepakatan untuk pembagian laba bagi mereka adalah 2:3. Nah, di paragraf 1 ini, teman-teman diminta untuk membuat jurnal untuk merekod transaksi si Asahi ini. Di mana dari poin A sampai poin G itu semuanya situasinya independen atau tidak berkaitan satu sama lain, teman-teman. Nah, tanpa panjang dan lebar, kita akan masuk ke pembahasan poin A, di mana Asahi itu directly purchase ya setengah dari kepemilikan Hyunsuk di dalam partnership ini seharga $390.000. Nah, maka jurnal yang tepat adalah kita akan mengkreditkan modal Asahi ya, karena di sini mengindikasikan bahwa modal Asahi itu bertambah sebesar setengah dari modal si Hyunsuk. Maka modal Hyunsuk akan kita debitkan. Nah, modal Hyunsuk di soal dikasih tahu bahwa nilainya adalah sebesar 800.000. Maka nilai kapital Hyunsuk yang berkurang adalah 800.000 akan kita kalikan dengan 1/2. Maka dapat nilainya adalah 400.000 dan nilai dari Asahi Capital adalah 400.000. Next, kita akan masuk ke transaksi B, di mana diasumsikan kalau Asahi ini ya menginvestasikan amount yang dibutuhkan untuk kepemilikan sebesar 1/5 ya dari partnership tersebut. Nah, di mana dia bilang tidak ada goodwill atau bonus yang dicatat. Nah, sebelum teman-teman mengerjakan soal yang poin B ini, teman-teman perlu lihat dulu nih, bahwa di sini ketentuan yang perlu teman-teman garis bawahi adalah no goodwill atau no bonus is recorded. Berarti teman-teman harus langsung ngeh nih, ya, seperti yang teori yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa apabila book value dengan nilai invested itu sama, maka tidak diakui goodwill atau bonus, teman-teman. Berarti kita langsung tahu bahwa di soal poin B ini tidak terjadi gain, untung atau rugi ya. Jadi nggak terjadi situasi seperti itu. Maka kita masukin dulu nih ya. Hyunsuk Capital kan sebesar 800.000 seperti yang dikasih tahu di soal. Kemudian yang Yoshi Capital itu 1.200.000 ya. Kita ikutin masih sesuai keterangan yang ada di soal. Nah, baru nih kita totalin berapa modal firma atau partnership yang lama, yaitu 800 ditambah 1.200.000. Dapat nilainya adalah 2 juta. Nah, di sini dia bilang, Asahi ini mau menginvestasikan, ya, dia mau kepemilikan sebesar 1/5, ya, 1/5 dari total modal partnership yang baru ya harusnya, dari kata-katanya ini. Nah, di sini kita kan cuma tahu nih ya, modal dari Hyunsuk dan Yoshi itu kalau dijumlahin sebesar 2 juta, teman-teman. Nah, kita mau cari berapa sih 1/5 dari modal yang baru, ya. Jadi kita mau cari ini berapa sih, ini kan nilainya 4/5 ya, kalau kita asumsikan ya. Dia kan si Asahi mau modal sebesar 1/5 dari modal partnership yang baru. Ya, setelah dia invest, dia mau pokoknya modalnya 1/5. Nah, sedangkan di soal, kita cuma bisa ngitung sampai berapa sih modal partnership lamanya. Dimana, kalau misalkan teman-teman cari, ya, berarti modal partnership yang lama itu adalah sebesar 4/5 dari modal partnership yang baru. Maka, untuk mencari total modal firma yang baru, teman-teman harus cari dengan 2 juta kita bagi dengan 4/5. Atau 2 juta bisa aja dibagi dengan 0,8. Ya, karena sebenarnya 4 dibagi 5 hasilnya adalah 0,8 ya teman-teman ya. Maka, teman-teman akan dapat total modal firma yang baru adalah sebesar 2.500.000. Lalu, nah, sekarang kan kita udah tahu nih bahwa si Asahi ini mau kepemilikan sebesar 1/5 dari si 2.500.000 ini. Maka
barulah kita bisa catat investment bank Asahi itu sebesar 500.000. Caranya adalah 2.500.000 kita kalikan dengan 1/5. Maka jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah silakan teman-teman membuat cash pada Asahi Capital. Karena di sini sekali lagi catatannya adalah tidak terdapat goodwill atau bonus di transaksi poin B ini. Maka semuanya kurang lebih sama ya teman-teman ya, antara book value dengan investednya. Berarti 500.000 dan 500.000. Kemudian poin C. Asahi menginvestasikan 450.000 untuk 1/5 kepemilikan dan ada goodwill yang dicatat. Nah, untuk goodwill, maka seperti biasa kita ada 3 langkah, 3 step, di mana kita akan buat dulu struktur modal baru dari semua partner. Pertama-tama kita masukin Hyunsuk Capital adalah 800.000 dan Yoshi Capital adalah 1.200.000 sesuai dengan keterangan di soal. Lalu, kita totalkan sehingga dapat total modal firma yang lama adalah 2 juta. Nah, di sini dia bilang, Asahi menginvestasikan 450.000, berarti investment bank Asahi adalah 450.000. Kemudian, total modal firma yang baru berarti teman-teman tinggal jumlahin aja sebesar 2.450.000. Kemudian, step berikutnya adalah teman-teman bandingkan nih, berapa antara book value dengan nilai yang diinvestasikan oleh si Asahi ini. Nah, untuk nilai yang diinvestasikan berarti udah jelas nilainya adalah sebesar 450.000 sesuai dengan keterangan di soal. Kemudian, untuk mencari book value atau bahasa lainnya itu capital acquired adalah kita cari dulu dengan 2.450.000 yang merupakan modal firma yang baru. Kita kalikan dengan berapa yang dia mau. Di soal dikasih tahu yang dipengenkan Asahi itu adalah 1/5 kepemilikan. Maka kita kalikan 1/5. Nah, teman-teman lihat nih. Saya cuma keluarin duit 450.000 untuk dapetin barang seharga 490.000. Artinya, sekutu baru atau saya yang baru masuk itu kondisinya untung, teman-teman. Ya, sekutu baru kondisinya untung. Nah, berarti langkah berikutnya adalah kita akan coba cari goodwill-nya, teman-teman. Cara cari goodwill-nya adalah kita akan masukin berapa dulu implied capital-nya. Nah, rumus dari implied capital, kalau kondisinya si sekutu baru untung seperti ini, teman-teman. Di mana all partner capital dibagi dengan persentase kepemilikan sekutu yang lama. Maka, silakan teman-teman masukin implied capital-nya adalah 2 juta dibagi dengan 0,8 ya, karena 0,8 itu dapat dari 4 dibagi 5 ya persentasenya. Maka teman-teman dapat nilai 2.500.000 untuk implied capital. Dan teman-teman bandingkan dengan berapa total modal partnership yang baru, yaitu 2.450.000, maka goodwill untuk transaksi ini adalah sebesar 50.000. Nah, sekarang baru kita mulai buat jurnalnya, di mana pertama-tama masukin cash pada Asahi Capital. Ini karena nggak ada keterangan di soal, kita asumsikan si Asahi ini kasih cash saja. Nilainya sebesar 450.000. Kemudian jurnal kedua adalah jurnal untuk mencatat goodwill-nya, yaitu goodwill pada Asahi Capital sebesar 50.000. 50.000 didapat dari nilai yang ada di step 3, teman-teman. Next, kita masuk ke goodwill yang untuk transaksi D, di mana Hyunsuk dan Yoshi menyetujui bahwa terdapat penurunan nilai inventory, ya, di mana penurunannya itu adalah 200.000 dan ini terjadi sebelum si Asahi ini diterima. Nah, Asahi menginvestasikan 350.000 untuk 1/4 kepemilikan. Dan ada goodwill yang dicatat, berarti ini metodenya adalah goodwill, teman-teman ya. Nah, lagi-lagi kita masuk ke step yang tadi, ya. Tapi sebelum masuk ke step yang pertama, teman-teman perlu lihat dulu nih di soal nih, di mana terdapat penurunan ya, terdapat penurunan nilai inventory. Nah, ini berbeda dengan yang tadi ada yang terjadi di poin A, poin B, sama poin C. Kalau misalkan nanti di soal ujian teman-teman, ya ada keterangan kalau terdapat revaluasi. Nah, hasil dari revaluasi ini gini.
atau terdapat impairment atau penurunan nilai, itu teman-teman harus buat dulu jurnalnya sebelum teman-teman masuk untuk menghitung goodwill-nya, teman-teman, seperti itu. Ya, kalau kalian bingung, kalian bisa ulangin karena ini sifatnya video. Nah, di sini kita akan coba buat jurnal untuk mencatat penurunan nilai inventory ini. Di mana kalau misalkan terjadi penurunan inventory, maka kita akan kreditkan si inventory-nya. Kemudian, di akun debitnya itu kita masukin modal dari partner yang sudah join, yaitu si Hyunsuk sama si Yoshi-nya. Jadi kita masukin Hyunsuk Capital dan Yoshi Capital. Ya. Kemudian nilai inventory-nya itu menurun sebesar 200.000, berarti kita masukin 200.000. Lalu di soal dikasih tahu bahwa they share income in ratio of 2:3 ya. Oke, maka kita masukin ya, untuk Hyunsuk Capital-nya adalah 200.000 kita kalikan dengan 2/5 ya. 2 sesuai dengan rasionya, kemudian 5 didapat dari 2 didapat 3. Begitu pula dengan Yoshi Capital, di mana 200.000 kita akan kalikan dengan 3 sesuai dengan rasionya, kemudian kita bagi dengan 5. Next, kita akan masuk untuk menghitung goodwill-nya. Pertama-tama kita masukin dulu ya, modal Hyunsuk itu awalnya 800.000. Nah, karena di soal ada keterangan terkait revaluasi atau impairment, maka teman-teman akan cari dulu nih berapa modal setelah terjadi impairment-nya, teman-teman. Ya, jadi jangan langsung dimasukin 800.000 kayak di kasus A, B, atau C tadi, karena terjadi transaksi khusus, yaitu terkait penurunan atau penambahan nilai. Nah, maka untuk modal Hyunsuk yang baru itu adalah 800.000, kita kurangin dulu dengan 80.000. Begitu pula untuk yang Yoshi Capital, di mana 1.200.000 kita kurangin dengan 120.000. Maka modal firma yang sebelum si Asahi masuk adalah sebesar 1.800.000. Lalu Asahi masuk ya dengan menginvestasikan 350.000. Maka kita masukin investment Asahi adalah 350.000. Kita jumlahin ya 1.800.000 dengan 350 sehingga dapat total modal firma yang baru adalah 2.150.000. Next, step berikutnya kita bandingkan berapa yang didapat dengan berapa yang diinvestasikan oleh si Asahi ini. Nah, untuk yang diinvestasikan sama nilainya adalah 350 sesuai dengan keterangan di soal ya. Kemudian untuk yang nilai capital yang diterima, yaitu kita lihat keterangan soal, di mana dia bilang Asahi menginvestasikan 350 untuk 1/4 kepemilikan. Berarti total modal firma yang baru akan kita kalikan dengan 1/4. Nah, di sini kita bisa lihat nih, saya keluarin duit 350.000 buat dapetin barang sebesar 537.500. Maka sekutu baru itu posisinya untung, teman-teman. Nah, next step adalah kita akan coba menghitung goodwill-nya. Untuk menghitung goodwill, ya, karena ini sekutu baru yang untung, maka rumusnya masih sama. Di mana untuk mencari implied capital, rumusnya adalah all partner capital atau modal partner lama itu kita bagi dengan persentase kepemilikannya. Maka kita masukin 1.800.000, kita bagi dengan 0,75 atau kita bagi dengan 75%. Ya, kenapa 75%? Karena tadi kan si Asahi ini mau kepemilikan 25% ya, atau 1/4. Berarti sisanya itu adalah 75% untuk kepemilikan Hyunsuk dan si Yoshi-nya. Oke. Baru kemudian kita masukin berapa total modal firma yang sebenarnya, tinggal ambil aja sebesar 2.150.000. Maka goodwill yang terjadi adalah sebesar 250.000 didapat dari 2,4 dikurang dengan 2,15. Baru sekarang kita akan coba buat jurnalnya. Di mana pertama-tama kita buat dulu jurnal cash pada Asahi Capitalnya ya. Sesuai dengan keterangan bahwa di soal tuh dia cuma dikasih tahu bahwa dia investasi sebesar sekian, dia nggak kasih tahu vehicle atau apa, maka kita anggapnya semuanya cash. Next, jangan lupa bahwa tadi kita mencatat goodwill, di mana jurnal untuk goodwill adalah
goodwill di sisi debit pada Asahi Capital. Nilainya sebesar 50.000 sesuai dengan nilai 250, sorry. Nilainya 250 sesuai dengan nilai goodwill yang sudah kita hitung tadi. Next, kita lanjut ke poin E. Poin E dia bilang Asahi directly purchase 1/4 interest by paying Hyunsuk. Nah, dia bilang di sini Asahi beli langsung kepemilikan seperempat, beli langsung modal si Hyunsuk ya, dan dia mau seperempat kepemilikan. Ya. Ini kombinasinya Hyunsuk 200.000 dan Yoshi 300.000. Kemudian dia kasih tahu lagi the land account is increased before Asahi is admitted. Nah, ini yang saya bilang tadi transaksi yang perlu diperhatikan lagi ya. Kalau misalkan terdapat transaksi entah itu impairment, entah itu revaluasi yang gain ya, maka teman-teman perlu buat dulu jurnal terkait revaluasi tersebut. Maka kita masukin karena ini land-nya increase ya, land-nya kan increase nih, maka kita masukin akun land di sisi debit. Kemudian karena ini dia bilang sebelum Asahi itu masuk, maka cuma 2 orang ya, yaitu Hyunsuk sama si Yoshinya. Nah, untuk nilai land, jelas ya, nilainya sebesar 250.000. Lalu, untuk yang Hyunsuk sama Yoshi, ini teman-teman lagi-lagi lihat berapa rasio pembagian modalnya, pembagian laba atau ruginya. Di mana untuk Hyunsuk itu adalah 2, dan untuk yang Yoshi adalah 3. Maka kita kalikan 250 dikali dengan 2/5, 5 itu total dari 2 ditambah 3. Dan untuk Yoshi Capital itu adalah 250 dikali 3 dibagi 5. Nih, next kita akan coba membuat jurnal ya, karena dia bilang di sini directly purchase ya. Kita akan membuat jurnal untuk si directly purchase-nya. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan terjadi transaksi entah itu revaluasi gain atau impairment, maka teman-teman perlu hitung lagi nih berapa modal si Hyunsuk sama Yoshi-nya setelah terjadi si impairment atau revaluasi tadi. Maka kita masukin nilai modalnya kan awalnya 800.000 ditambah dengan 100.000, dan untuk yang Yoshi 1.200.000 ditambah dengan 150.000. Ya. Maka di sini teman-teman masukin ya. Karena ini transaksinya dia beli ya, si Asahi beli, maka nilai Asahi debit ya, di kredit sebesar jumlah dari modal Hyunsuk sama Yoshi. Nah, untuk yang Hyunsuk dan Yoshi, karena ini dia directly purchase, maka nilai capital Hyunsuk sama Yoshi itu akan berkurang. Nah, berkurangnya gimana? Berkurangnya adalah 1/4 kita kalikan dengan 900.000, karena di sini dia bilang dia mau beli seperempat kepemilikan di partnership ya, dengan masing-masing nilainya seperti dikasih tahu di soal. Kemudian untuk yang Yoshi Capital juga sama, di mana seperempat kita kalikan dengan 1.350.000. Nah, untuk yang Asahi kita tinggal totalin aja, nilainya sebesar 562.500. Nah, mungkin kurang jelas, saya ulang lagi. Untuk yang nilai Hyunsuk sama Yoshi Capital, di sini kan dia bilang Asahi ini dia directly purchase dan dia mau beli seperempat kepemilikan ya. Seperempat kepemilikan itu dibagi ya antara si Hyunsuk sama Yoshi. Nah, berarti kita tinggal kalikan aja nih ya. Seperempat kepemilikan dari Hyunsuk ditambah dengan seperempat kepemilikan dari Yoshi, maka dapatlah berapa total modal Asahinya, seperti itu. Next, kita akan lanjut ke poin F, di mana Asahi menginvestasikan 700.000 untuk sepertiga kepemilikan, dengan total kapitalnya itu 2.700.000. Nah, ini menggunakan bonus method. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk mengerjakan yang poin F ini, teman-teman perlu hitung dulu nih, ya. Ini kondisinya sekutu baru ini untung atau rugi. Nah, step pertama kita coba hitung dulu berapa struktur modal sebelum si Asahi ini masuk. Seperti biasa kita masukin 800 sama 1.200.000. Tapi yang sedikit berbeda di poin F ini adalah di sini udah dikasih tahu nih total capitalnya adalah 2.700.000. Nah, maksud dari kata-kata total capital 2.700.000 ini adalah setelah si Asahi masuk ya. Pokoknya setelah Asahi masuk nilai modalnya itu menjadi 2.700.000 teman-teman. Ya, nilainya menjadi 2.700.000.
pertanyaannya adalah berapa sih nilai investment yang dilakukan oleh Asahi? Nah, nilai investment yang dilakukan oleh Asahi itu berarti kita tinggal selisihin aja nih, yaitu 2.700.000 dikurang dengan 800 dikurang dengan 1.200.000. Maka dapat nilai investment dari Asahi-nya adalah sebesar 700.000. Nah, sekarang kita akan coba bandingkan seperti biasa antara book value dengan nilai yang diinvestasikan. Nah, investmentnya jelas sebesar 700.000 dan si Asahi ini pengen kepemilikan sebesar sepertiga, ya. Maka kita kalikan nih 2.700.000 dikali dengan 1/3. Maka kita dapat nilai book value-nya adalah sebesar 900.000. Nah, saya bayar 700.000 buat dapetin 900.000. Artinya sekutu baru untung ya teman-teman ya. Sekutu baru untung. Nah, saat sekutu baru untung, maka nilai adalah bonus method ya. Pada saat sekutu baru untung, maka partner-partner lain itu nilai capitalnya akan didebitkan teman-teman ya. Nilainya akan didebitkan. Maka teman-teman silakan membuat jurnal cash di sebelah debit, nilainya adalah sebesar 700.000 sesuai dengan nilai investment dari si Asahi-nya. Kemudian untuk Hyunsuk Capital-nya nanti sama Yoshi-nya nanti, dan kita masukin nilai Asahi Capital-nya adalah sebesar 900.000 sesuai dengan nilai capital yang didapatkannya. Kemudian untuk Hyunsuk dan Yoshi ini lagi-lagi pembagiannya sesuai dengan rasionya, di mana 200.000 ya. 200.000 yang merupakan 900 dikurang 700 dikali dengan masing-masing persentase kepemilikannya. Untuk yang Hyunsuk 2/5 dan untuk yang Yoshi 3/5. Kemudian untuk yang terakhir itu di poin G ada goodwill. Ya, lagi-lagi metodenya goodwill karena dikasih tahu goodwill is to be recorded. Di poin G ini Asahi menginvestasikan 700.000 untuk 1/4 kepemilikan. Maka lagi-lagi kita hitung stepnya, ada 800.000 dengan 1.200.000. Total modal firma lamanya kita tambahin 2 juta. Lalu nilai investasi dari Asahi-nya itu 700.000 dan nilai total modal firma yang baru tinggal kita jumlahin aja. Kemudian investment Asahi jelas sebesar 700.000 dan nilai capital yang didapatkan itu kita kalikan antara 2.700.000 dengan 1/4. Maka kita dapat nilai book value-nya adalah 675. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang namanya Asahi yang merupakan sekutu baru itu mengalami rugi ya karena dia bayar 700.000 buat dapat 675. Ya. Nah, saat sekutu baru itu rugi, maka kita akan mencari goodwill. Nah, tapi cari goodwill-nya itu rumusnya agak beda, teman-teman. Di mana implied capital-nya itu adalah new partner investment, ya, new partner investment itu akan dibagi dengan persentase kepemilikan yang ingin didapatkan oleh si partner baru ini. Nah, di sini kan kita masukin ya, new partner investment adalah sebesar 700.000 dan dia pengen kepemilikan 1/4 atau sebesar 25% atau sebesar 0,25. Itu sama aja, teman-teman. Kemudian untuk total modal firma yang sebenarnya ini adalah sebesar 2.700.000. Maka untuk goodwill-nya, ini teman-teman tinggal selisihkan aja sehingga dapat nilai goodwill-nya sebesar 100.000. Kemudian kita masukin jurnalnya seperti ini, di mana pertama-tama teman-teman debitkan cash sebesar 700.000 pada Asahi Capital, sesuai dengan keterangan di soal. Nah, karena ini goodwill-nya sekutu baru itu rugi, maka goodwill-nya itu akan didistribusikan ke partner lama, teman-teman. Di mana goodwill-nya itu sebesar 100.000. Nah, untuk Hyunsuk sama Yoshi, cari distribusinya lagi-lagi sama, sesuai dengan rasio kesepakatan di awalnya, yaitu 2:3. Oke, kurang lebih seperti itu dulu untuk problem 1. Ini cuk teman-teman latihan aja ya, terkait materi admission. Sekarang saya akan lanjut ke problem 5 ya, yang modelan soalnya agak sedikit lebih menantang. Di mana untuk problem 5, saya baca dulu soal sebentar. Di sini ada minimum partnership ya, dia menjual mainan anak dan didirikan Baba Jia Sele pada 1 Maret 2020. Nah, karena dia baru mendirikannya 1 Maret 2020, nah harusnya teman-teman tahu ya, kalau di partnership itu nanti di akhir periode akan ada distribusi laba atau rugi. Maka
teman-teman harus take notes dulu nih. Kalau misalkan dia bikinnya itu pada saat di pertengahan tahun, maka nanti untuk gaji, kemudian untuk interest, itu nggak full 1 tahun, teman-teman. Itu teman-teman harus make sure dulu, harus kasih catatan dulu. Kemudian, di sini dia bilang ini kurang lebih modal yang disetorkan, nanti kita bakal hitung. Kemudian ada beberapa catatan ya terkait fair value-nya. Karena nanti sebenarnya yang kita catat pada saat formation itu berdasarkan fair value, bukan book value-nya. Kemudian rasio pembagian laba dikasih tahu 2:1:2. Lalu tanggal 5 April, JA ini minjem duit sebesar 5 juta dan berjanji melunasi 5 bulan ke depan. Lalu tanggal 22 Mei, Sele mengambil uang tunai ke peluang pribadi sebesar 20% bla bla bla. Lalu di tanggal yang sama, tanggal 22 Mei, Baba memberikan tambahan inventory. Nah, di soal problem 5 ini, dia nggak kasih tahu nih langsung nih. Biasa kan di soal dikasih tahu, net income tahun ini adalah sekian. Tapi sekarang teman-teman harus cari sendiri, maka nanti kita akan hitung di bawah. Kemudian syaratnya sebagai berikut, 1, 2, 3, 4. Di awal tahun 2021, minimum menerima partner baru, Lala. Lala menyetorkan sekian untuk mendapatkan 1/5 kepemilikan dan menggunakan bonus metode. Lalu setelah Lala masuk, diikuti Baba keluar 3 bulan kemudian. Dan Baba menerima sebesar 300 juta dan menggunakan partially. Nah, partially method berarti yang dapat goodwill atau yang kena goodwill-nya itu hanya terkait si partner yang keluar tersebut, teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke soal pertama. Untuk soal pertama, kita kurang lebih fokus dulu untuk menghitung berapa fair value dari aset-aset yang ada di tabel ini. Nah, berarti kita masukin dulu untuk Baba ya. Untuk Baba seperti biasa cash, inventory, vehicle, equipment pada Baba capital. Yang mengikuti seperti daftar yang ada di soal ini. Kemudian untuk JIA ada cash, ada core receivable, ada inventory, dan jangan lupa di kreditnya itu ada bonds payable. Baru di selisihnya itu kita masukin si akun JIA capitalnya. Dan terakhir untuk Sele, berarti kita masukin cash, inventory, vehicle, dan wielding pada Sele capital. Nah, untuk kasus yang Baba sama Sele ini agak gampang. Dimana kita masukin yang cash-nya tetap ya, sebesar 38 juta. Untuk yang equipment tetap sebesar 87 juta. Untuk yang cash itu tetap 45 juta. Untuk receivable tetap 15 juta. Untuk yang inventory ada ada perubahan nanti. Untuk bonds payable tetap sebesar 20 juta. Untuk cash itu tetap 40 juta. Untuk yang inventory ada perubahan, vehicle ada perubahan. Kemudian untuk yang building tetap sebesar 135 juta. Nah, kenapa saya kosongin untuk inventory sama vehicle aja? Karena teman-teman baca lagi keterangan yang ada di bawah. Saat membutuhkan partnership, dilakukan evaluasi. Dan diketahui bahwa fair value persediaan 10% lebih tinggi daripada book value-nya. Maka untuk inventory, teman-teman gak bisa nih langsung masukin yang punya Baba 50 juta. Melainkan 50 juta ini harus teman-teman kalikan dengan 110%. Karena dia bilang 10% lebih tinggi daripada nilai book value-nya. Begitu pula untuk inventory yang disumbangkan oleh CJA, di mana teman-teman nggak bisa langsung masukin 100 juta ini, tapi 100 juta ini harus teman-teman kalikan dengan 110%. Begitu pula untuk yang Sele, di mana inventory-nya nggak bisa teman-teman langsung masukin 55, tapi dikali dulu 110%. Nah, lalu untuk vehicle juga sama. Di mana untuk fair value kendaraan itu lebih rendah 10%. Maka teman-teman nggak bisa langsung masukin vehicle 100 juta, tapi dikalikan dengan 90%. Karena tadi dia bilang lebih rendah 10% daripada book value-nya. Kemudian untuk building-nya juga sama. Di mana, untuk building, untuk vehicle sisanya juga sama. Di mana kita kalikan 45 juta dikali 90%. Maka, untuk Baba Capital tinggal kita jumlah aja. Untuk Sele Capital itu tinggal kita jumlahin aja. Nah, yang sedikit berbeda di JIA. Karena di JIA ini dia bawa bonds payable atau liability, teman-teman. Untuk mencari equity, itu teman-teman harus ingat lagi ketentuan yang ada di PDA. Di mana persamaan dasar akuntansi itu rumusnya adalah aset sama dengan liability plus equity. Maka untuk equity-nya kita kurangin jumlah aset
ya dengan liability-nya. Maka dapat nilai GA capital adalah 150.000. Next, kita akan masuk ke transaksi-transaksi yang ada di soal ini. Di mana dia bilang setelah selesai ini terdapat kesepakatan rasio pembagian sekian-sekian. Dan tanggal 5 April, ya, JA meminjamkan uang tunai dari partnership sebesar 5 juta dan berjanji akan melunasinya 5 bulan ke depan. Nah, kalau terjadi pinjaman kayak gini, kita nggak catat sebagai ini ya teman-teman. Kita nggak catat sebagai core receivable ya. Kita nggak catat sebagai core receivable. Berarti kan kalau partnership minjamin duit ke si partnernya, seolah-olah terlihat bahwa partnership itu memiliki receivable dari si partnernya ini. Tapi kita nggak catat sebagai bla 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 receivable ya teman-teman ya. Kita nggak catat partnership receivable, tapi kita akan catatnya sebagai loan to bla 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 ya, loan to bla 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 atau utang kepada apa atau piutang kepada siapa ibaratnya gitu ya. Nah, loan to J ini bukan berarti J-nya punya piutang ke partnership, tapi dalam artian partnership itu memiliki hak untuk menagih si J-nya. Ya, jadi kita nggak catat sebagai receivable, tapi kita catat sebagai loan to bla bla bla. Nah, ini akun baru ya. Kemudian kita akan catat cash di sisi kredit karena di sini dia bilang minjam uang tunai, berarti ada uang tunai yang kita keluarkan, maka cashnya kita kreditkan. Nilainya sebesar 5 juta mengikuti yang saya stabilo warna kuning. Nah, yang perlu teman-teman kasih catatan adalah dia akan melunasinya 5 bulan ke depan. Berarti teman-teman udah harus nyatet dulu nih. Berarti 5 bulan ke depan dari April kita hitung 5 bulan, maka jatuhnya itu pada 5 September. Nah, maka nanti di 5 September itu kita akan buat jurnal ya, dikasih tahu di soal ataupun nggak dikasih tahu, kita harus buat jurnalnya teman-teman. Sekarang kita akan lanjut ke transaksi berikutnya, tanggal 22 Mei. Tanggal 22 Mei, Sele mengembalikan uang tunai mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi sebesar 20% dari jumlah uang tunai yang dia investasikan. Oke. Nah, di sini kita lihat lagi bahwa untuk mencatat penarikan atau untuk keperluan pribadi istilahnya, kita akan catat ke akun drawing. Nah, jadi akunnya itu bla 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 drawing. Nah, di sini karena yang ngambil uang itu Sele, maka kita akan catat sebagai Sele drawing di sisi debit. Drawing ini kalau di perusahaan PT ini sama kayak dividen ya teman-teman ya, sama kayak dividen, saldo normalnya di debit. Nah, kita akan catat Sele drawing pada cash ya, karena dia bilang mengambil uang tunai untuk keperluan pribadinya. Nilainya adalah sebesar 20% dari nilai yang diinvestasikan oleh si Sele. Berarti kita akan kalikan 40 juta dikali dengan 20%. Maka dapat nilai adalah sebesar 8 juta. Next, masih di tanggal yang sama, tanggal 22 Mei. Baba memberikan tambahan inventory, berarti inventorinya nambah pada Baba Capital. Nilainya sebesar 6 juta rupiah. Nah, di soal tiba-tiba langsung transaksi terkait income distribution. Dia nggak kasih tahu nih, yang ternyata ada jurnal terkait pelunasan CJA. Maka kita harus tetap buat, di mana tanggal 5 September, kalau terjadi pelunasan, maka kita akan terima cash di sisi debit, dan piutang kita, atau dalam akun ini adalah loan to JA, itu akan kita kreditkan. Ya, nah, kita akan kreditkan akun loan to JA, nilainya adalah sebesar pinjaman dia, yaitu 5 juta. Oke. Nah, next, karena ini udah nggak transaksi apa lagi, maka kita langsung masuk ke income distribution ya. Untuk income distribution, di sini gampang aja ya teman-teman ya. Nah, di sini pertama-tama sebelum buat income allocation, karena tadi ada transaksi drawing dari si Sele, kita nggak bisa langsung masuk nih akun di Sele kita nggak bisa langsung masuk nih ke income distribution-nya, tapi kita harus hapus si Sele drawing-nya tadi. Nah, untuk menghapus si Sele drawing-nya, itu teman-teman akan meng-offset ya. Dimana tadi kan Sele drawing itu kan sama kayak dividen ya, maka kita akan offset Sele drawing-nya di sisi kredit. Dan untuk akun di sisi debitnya itu adalah Sele Capital ya. Dimana Sele Capital ini kalau di PT itu dia di tanda earning di sisi debit ya teman-teman ya.
Jadi sama prinsipnya, cuman beda bentuk perusahaan aja gitu. Nah, nilai drawingnya itu kita ikutin keterangan yang tadi di soal tanggal 22 Mei sebesar 8 juta ya, atau 20% dari jumlah uang tunai yang disetorkan. Nah, udah selesai nih transaksi-transaksi yang istilahnya itu buat menambah aja. Ini wajib ya teman-teman ya untuk yang menutup akun drawing kalau misalkan ada drawing di soal teman-teman pada saat ujian nanti. Kemudian untuk income allocation ya, teman-teman lihat ketentuannya ya. Jadi seperti biasa kita bikin dulu income distribution schedule-nya. Ketentuan pertama ya. Tapi sebelum untuk masuk ke ketentuan pertama ini, saya mau ngitung labanya dulu ya, supaya teman-teman itu pada saat ngerjain ininya jelas ya. Jadi kita hitung dulu labanya, ya ini nggak apa-apa, saya sedikit skip ke bawah. Dia bilang penjualan yang terjadi selama tahun 2020 adalah sebesar 1.664.582.600 ya. Kemudian kita masukin COGS-nya nggak dikasih tahu, cuman dikasih tahu gross profit margin-nya adalah 32,50%. Maka gross profit-nya kita kalikan dengan nilai sales revenue-nya, yaitu 32,5% dikali dengan 1664 sekian, teman-teman. Maka dapat nilai COGS-nya, ya tinggal kita selisihin aja, 1664 dikurang 540, maka dapat COGS-nya adalah 1.123.593.255. Lalu untuk operating expense ini ada sedikit typo ya, harusnya ini 634 aja ya. 634. Jadi 40 989 634, maka kita masukin dan kita kurangin sehingga antara gross profit dan operating expense sehingga kita dapat EBT atau earning before tax-nya 499.999. Lalu kita akan coba hitung berapa tax-nya, di mana tax-nya dikasih tahu di soal rate-nya 20%. Maka yang 499 ini kita kalikan dengan 20%, sehingga sekarang kalau kita kurangin kita dapat nilai net income-nya yaitu 399.999.769. Maka nilai 399 ini kita bisa langsung masukin di bagian yang paling bawah untuk income distribution schedule-nya. Lanjut, kita kembali ke poin 1. Setelah dapat nilai net income-nya berapa, kita akan masuk ke income distribution schedule-nya. 3 bulan pertama, sejak partnership terbentuk, semua partner dapatin gaji yang sama. Ya, ketentuannya adalah 7.500 per bulan. Namun, setelah dilakukan evaluasi, ternyata nih, ya, partnership itu merasa Sele itu tidak memberikan kontribusi yang signifikan, sehingga gajinya itu diturunkan sebesar 10% setelah 3 bulan pertama tadi. Nah, ini teman-teman lagi-lagi kalau soal akuntansi itu perlu dibaca betul ya keterangannya ya, karena kadang-kadang keterangannya itu lebih ke permainan kata ya. Nah, berarti untuk yang Baba sama Jia nggak masalah ya, maka kita akan coba dulu hitung yang Baba sama Jia. Nah, ini nih yang jadi jebakannya kalau ngerjain income distribution schedule. Teman-teman ingat tadi dia mendirikannya itu 1 Maret 2020. Dan sekarang kita di 31 Desember 2020, teman-teman. Nah, artinya apa? Artinya dia nggak 1 tahun full, teman-teman. Maka nilai 7.500.000 ini nggak boleh teman-teman langsung kali 12. Ya, tapi teman-teman perlu hitung. Dia akan berdiri dari 1 Maret sampai 31 Desember nih. Berarti jangka waktunya itu baru 10 bulan, teman-teman. Jadi yang 7.500.000 kita akan kalikan dengan 10, jangan dikali dengan 12 karena ini belum full 1 tahun juga. Sama juga nanti kalau misalkan teman-teman hitung interest ya, atau misalkan mungkin di ketentuan bonusnya ada berapa persen per tahun gitu. Tapi teman-teman harus tahu bahwa untuk menghitung interest atau mungkin selain ini, teman-teman harus perhatiin berapa bulan dia berdirinya, teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai terkena jebakan soal. Begitu pula untuk JA, di mana di JA itu gajinya 7.500 dan tidak ada ketentuan yang aneh-aneh, maka kita kali dengan 10. Nah, di Sele ini yang sedikit menjadi jebakan, teman-teman, ya. Di mana kita akan menghitungnya itu sebenarnya 2 kali, teman-teman, ya. Ya, kita akan coba hitung gaji selama 3 bulan pertama si Sele. Caranya 3 dikali 7.500.000. Kemudian
dari Maret ke Desember tadi kan ada 10 bulan nih. Berarti sisa kalau 10 dikurangi 3 berarti ada 7 bulan lagi ya. Nah, gaji untuk 7 bulannya itu kita nggak boleh langsung 7 dikali 7.500.000, tapi kita harus kalikan dengan 90%. Karena dia bilang gaji sele itu diturunkan 10% di bulan-bulan berikutnya. Ya, karena terjadi penurunan, maka 7 dikali 7.500.000 kita kalikan dengan 90%, sesuai dengan ketentuan di soalnya. Maka gaji sele ada sekian, dan tinggal kita totalin aja. Kemudian untuk interest. Nah, untuk interest atau bunga, kita lihat poin 2. Bunga yang diberikan kepada Baba, Jia, dan Sele sebesar 8% itu berdasarkan WACB. Nah, ini soalnya minta semuanya pakai WACB, teman-teman. Maka kita harus buat dulu nih WACB schedule untuk Baba, Jia, sama Sele. Oke, untuk Baba, ya, kita akan lihat dulu. Baba itu dia ada transaksi investasi ya tadi ya. Tambahan inventory pada 22 Mei. Maka periode pertama itu adalah dari partnership berdiri tanggal 1 Maret sampai si Baba ini investasi, teman-teman. Ya, berarti jangka waktunya adalah sebesar 3 bulan. Begitu pula dari 22 Mei sampai ke 31 Desember berarti sisanya ada 7 bulan, teman-teman. Kemudian yang Jia, ya kita coba hitungnya Baba dulu deh. Yang Baba capital awalnya adalah sebesar 270 juta didapat dari pada saat formation. Kemudian di tanggal 22 Mei itu ada tambahan inventory, maka modal si Baba ini bertambah, teman-teman. Bertambahnya sebesar 276. Kemudian kita kalikan cumulative capital dengan fractionnya, di mana 270 dikali 3/12 dan 276 dikali 7/12. Maka dapat masing-masing berapa WACB per periodnya. Kemudian kita jumlahkan sehingga total weighted average capital balance-nya itu adalah 228.500 untuk si Baba. Nah, setelah dapat nilai WACB dari si Baba, maka angka berikutnya kita akan coba hitung interest-nya. Cara ngitung interest berarti bunganya yaitu 8%, ya, bunganya yaitu 8%. Kita akan coba kalikan dengan 228.500, tapi ada tambahan lagi nih. Bunga itu kan rate-nya adalah sebesar 1 tahun ya. Jadi kalau dikasih itu 8%, berarti itu 8% untuk setahun. Nah, ini kan dia belum genap ya berdiri setahun. Maka kita akan coba kalikan. Ya, berarti 228.500 dikali 8% dikali dengan 10/12, karena 10/12 itu tadi dari jangka waktu awal berdiri sampai 31 Desember. Begitu pula untuk Yanjia. Yanjia ya karena masih WACB maka caranya nggak terlalu berbeda. Dimana untuk cumulative capitalnya, teman-teman silakan lihatnya pertama kali dia berdiri 150 juta. Kemudian fractionnya itu full ya, karena dia nggak ada penambahan atau pengurangan modal, jadi full. Maka 10/12 ya, tadi kan dari Maret ke Desember 10/12. Kemudian totalnya kita kalikan 150 dikali 10/12 dapat 125. Nah, untuk interest-nya juga sama bagi si dia, di mana kita nggak boleh langsung kaliin 8% ya. Jadi 125 kita nggak boleh langsung kaliin dengan 8%, tapi kita kali dengan 10/12. Dan untuk Sele juga sama ya, tapi Sele ya ada sedikit catatan, di mana tadi si Sele ini terdapat pengurangan modal ya. Tadi pada saat dari 1 Maret sampai 31 Desember, itu awalnya dia modalnya tetap ya, 276. Sesuai dengan nilai pada saat tadi partnership-nya berdiri. Berarti full 10/12. Tapi ada catatan lagi nih, modal si Sele, dia ada penarikannya atau withdrawal, di mana withdrawal itu baru di offset pada saat akhir periode atau 31 Desember. Ini, yang jurnalnya ini. Nah, maka kita akan buat lagi perhitungan untuk periode 31 Desember sampai 31 Desember ya, walaupun cuma 1 hari tapi kita harus tetap masukin di WACB-nya. Berarti minus 8 juta dan kalau kita jumlahin jadi 268. Nah, dari 1 Desember ke 31 Desember itu fractionnya 0/12. Jadi sebenarnya ini sama aja ya teman-teman ya. Ini 0 dan kita kalikan untuk 276 dikali 10/12 hasilnya sebesar 230 juta. Maka
Untuk totalnya sama 230 dan interestnya lagi-lagi 230 dikali 8% sesuai rate-nya dan dikali dengan 10/12 sesuai dengan waktu pada saat si partnership-nya berdiri. Nah, sekarang kita udah dapat ya berapa nilai interest untuk ketiga partner kita. Itu tinggal kita masukin aja yang Baba 15.233, yang Jia 8.333 dan Sele 15.33333. Kalau kita jumlahin nilainya jadi 38.900.000. Sekarang kita akan coba menghitung bonus, di mana bonus diberikan kepada Sele ya dari net income setelah dikurangin gaji dan bunga. Sedangkan Baba juga dapat bonus di mana ketentuannya 2/3 dari si Sele. Oke, lagi-lagi kita akan coba menghitung bonus di mana dia bilang bonus diberikan kepada Sele. Sebentar. Maka rumusnya adalah 6,25% yang merupakan rate-nya kita kalikan dengan net income yaitu 399 dikurangin dengan salaries-nya. Salaries-nya itu teman-teman bisa lihat di kolom ini income distribution schedule yaitu 219.750 dan dikurangin lagi dengan interest-nya yaitu 38.900. Maka kita masukin sesuai dengan keterangannya tadi 399 dikurang 219.750 dikurang 38.900. Kemudian kita selisihkan sehingga dapat 6% dikali dengan 141.349.769. Maka dapat nilai bonusnya untuk si Sele, ya ini kan untuk Sele ya. Untuk Sele sebesar 8.834.361. Nah, sekarang kita masukin untuk yang Sele sebesar sekian. Nah, tadi dikasih tahu juga bahwa bonus yang si Baba adalah 2/3 dari si Sele-nya. Maka masukin nih, ya bonusnya adalah sebesar 2/3 dikali dengan 8.834.361. Untuk Jia nggak ada, 0. Maka kita jumlahin sehingga total bonusnya adalah sebesar sekian. Lalu semuanya disum. Ya, semua disam aja sehingga dapat total untuk babat 96122 sampai totalnya 273.373.934. Oke. Nah, setelah teman-teman menghitung berapa salaries, interest dan bonus, langkah berikutnya teman-teman akan mencoba hitung excess atau defisiensi ya, seperti yang teman-teman pelajarin di case budget semester kemarin. Di mana di sini kan kita punya income 399.999.769. Tapi setelah dibagi untuk salaries, bonus dan segala macam, ternyata kita cuma pakai 273, 373, 934. Maka di sini terjadi excess ya teman-teman ya. Excess tinggal kita kurangin. Dapat 126, 625, 835. Nah, langkah berikutnya adalah gimana sih cara kita mendistribusikan si excess atau defisiensi yang terjadi, teman-teman. Caranya berarti kita lihat pembagian rasionya. Ya, rasionya adalah 2:1:2. Maka untuk yang Baba itu adalah 126,625 itu akan kita kalikan dengan 2/5. Ya, karena 5 itu totalnya. Begitu pula untuk yang Jia, di mana 126,625 kita kalikan dengan 1 dibagi 5. Dan untuk yang Sele, 126,625 dikali 2/5. Maka total income allocation-nya adalah sebesar 146.773.241 untuk Baba, Jia 108.658.500 dan Sele 144.568.028. Maka baru kita bisa masuk ke jurnal untuk income allocation-nya. Di mana pertama-tama kita masukin income summary. Nilainya adalah sebesar 399.999.769. Kemudian masukin untuk 3 partnernya. Ada Baba, Jia, sama Sele. Nilainya cukup mengikuti nilai yang ada di income distribution schedule. Yang tadi sudah kita buat panjang dan lebar. Sekarang setelah jurnal pengalokasian laba, sekarang kita mulai masuk ke awal tahun 2021. Di mana di tahun 2021 ada beberapa transaksi. Yang pertama ada transaksi masuknya Lala yang merupakan partner baru. Nah, untuk yang partner Lala, kita coba lihat. Lala menyetorkan modal 200 juta untuk kepemilikan 1/5 di partnership-nya. Maka
kita lihat lagi metodenya adalah bonus method. Berarti kita akan coba hitung dulu berapa struktur modal dari semua partner. Pertama-tama ada modal Baba, Jia, sama Sele. Nah, cuman untuk modal Baba, Jia, sama Sele ini, kita nggak boleh langsung masukin nilai yang pada saat formation tadi ya teman-teman ya. Kita nggak boleh masukin nilai yang formation ini, karena ini udah tahun lalu dan udah ada updatean lah terkait income allocation dan segala macamnya. Nah, karena tadi semuanya kita hitung yang WACB, jadi sebenarnya untuk nilai capital dari masing-masing partner lama ini, teman-teman bisa langsung merujuk ke WACB kalau soalnya itu terkait WACB, karena di hitungan WACB itu sudah ada nilai kumulatif capitalnya, dan ini bisa langsung dipakai teman-teman. Nah, untuk nilai kumulatif capital itu akan kita jumlahkan dengan income allocation yang terjadi, ya. Dimana tadi kalau teman-teman lihat kan nilai kumulatif capitalnya 276 nih si Baba. Lalu dijumlahkan dengan berapa nilai laba yang dialokasikan ke si Baba pada saat akhir periode kemarin, yaitu 146, 773, 241. Maka dapat nilai total modal Baba adalah 422, 773, 241. Lalu begitu juga untuk yang JA, ya JA sebenarnya caranya sama juga, karena semuanya WACB jadi gampang, di mana nilai kumulatif capital itu akan kita jumlahkan dengan alokasi laba yang terjadi di akhir periode kemarin. Begitu pula dengan yang Sele, ya, yang Sele sama, di mana nilai kumulatif capitalnya itu akan kita jumlahkan dengan income allocation yang terjadi. Ya, maka dapat nilai Sele-nya adalah sebesar sekian. Lalu setelah dapat nih modal Baba, JA sama Sele, kita totalin sehingga dapat total modal firma yang lama sebesar 1.093.969.769. Lalu investment by Lala itu adalah sebesar 200.000 sehingga modal firma yang baru sebesar 1.263.969.769. Nah, kita lihat lagi perbandingan antara modal yang diinvestasikan sama Lala dengan modal yang didapat oleh Lala. Nah, investment by Lala itu jelas nilainya 200.000. Yang jadi pertanyaan adalah berapa book value dari si Lala ini? Caranya adalah 1.293.999.769 ini teman-teman kalikan dengan berapa kepemilikan yang dia mau. Di mana kepemilikan yang dia mau adalah 1/5. Maka teman-teman kalikan 1/5. Nah, sekarang teman-teman lihat di mana saya bayar 200.000 untuk dapetin barang seharga 258.799. Maka sekutu baru itu untung teman-teman. Ya, sekutu baru untung nilainya adalah sebesar 58.799.954. Oke. Langkah berikutnya adalah baru teman-teman buat jurnalnya ya. Dimana pada saat sekutu baru itu untung, maka sekutu yang udah lama join itu akan mengalami kerugian. Makanya kita debitin akun capitalnya. Dan ada akun Lala capital di sisi kredit. Untuk nilai cashnya jelas ya, sebesar 200 juta. Nah, untuk Lala capital itu nilainya adalah sebesar 258.799.954. Nah, kerugian tadi yang 58.799.954 ini akan kita distribusikan masing-masing untuk Baba, Jia, sama Sele. Di mana untuk Baba, lagi-lagi lihat rasio kepemilikannya adalah 2/5. Untuk Jia itu adalah 1/5. Dan untuk Sele adalah 2/5. Oke. Next, kita masuk untuk transaksi berikutnya adalah terkait keluarnya Baba dari partnership ini. Di mana 3 bulan kemudian, berarti dari 1 Januari sampai ke 3 bulan berikutnya itu ada 1 April. Di 1 April, dia bilang bahwa Baba mundur dari partnership ini. Di mana Baba menerima uang tunai 300.000 dan catatan menggunakan partially goodwill. Berarti kalau partially, maka teman-teman harus make sure dulu ya, harus dipahami dulu bahwa
yang kena goodwill nanti hanya si Baba ini ya. Jadi yang terpengaruh oleh goodwill, entah itu dia untung atau rugi, pokoknya yang kena si Baba aja gitu. Partnershipnya nggak kena. Nah, Baba itu punya capital ya, di mana tadi kan kita udah masukin ya di WACB ditambah dengan income allocation itu dapat 422 nih ya. Nah, karena tadi pada saat masuk silala Baba itu mengalami pengurangan modal, maka kita akan kurangin dulu dengan 23519,982. Maka dapat nilai Baba, capital Baba adalah 399,253,259. Nah, yang dikembalikan oleh firma itu hanya sebesar 300 juta, teman-teman. Ya. Ini sedikit berbeda ya dengan kasus yang kemarin ya. Biasanya kalau partner keluar itu, partnership-nya biasanya kasih uang yang lebih gede. Tapi ternyata sekarang kebalikannya, teman-teman. Di mana partnership-nya ternyata kasih uang yang kurang dari capital si Baba ini. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara kita buat pertama gimana cara kita ngitung goodwill sama buat jurnalnya. Untuk hitung goodwill, maka teman-teman sebenarnya tinggal selisihin aja nih. Maka goodwill sebesar minus 99,253,259. Karena biasanya goodwill itu kan secara harfiah dalam akuntansi pengertiannya adalah kelebihan pembayaran. Tapi di sini kita nggak ada akun goodwill nih ya. Kalau dari awal sebenarnya teman-teman harusnya nyadar nih kita nggak ada akun goodwill nih ya, nggak ada akun goodwill dari awal, semuanya pakai metode bonus dari awal ya, semuanya metode bonus semua. Nah, karena nggak ada akun goodwill, nah ini yang saya udah kasih note di sebelahnya ya. Jika kapital itu lebih besar daripada yang dikembalikan firma, maka ia akan mengurangi akun goodwill sebenarnya. Tapi karena akun goodwill-nya ini nggak ada, maka dia akan di offset ke aset teman-teman ya. Jadi sebenarnya akunnya ini memang sedikit aneh kalau di advance ya. Di mana kita akan debitkan si Baba Capital, ya karena Baba keluar berarti Baba Capitalnya harus dihapus. Kemudian akun berikutnya adalah aset teman-teman ya. Aset ini nggak tahu, aset ini sebenarnya bisa macam-macam ya, bisa rupa-rupa. Kalau misalkan nanti dijabarin asetnya itu misalkan ada cash, ada AR, ada inventory, jadi teman-teman bisa catat langsung aset apa-apa gitu. Jangan pakai akun aset doang. Tapi di sini karena dia nggak ada rincian lebih lanjut, entah ini dia di offsetnya pakai cash kah, atau pakai apakah, maka kita akan catat akun aset saja. Ya. Kemudian nilainya adalah sebesar yang teman-teman bisa lihat di sini yaitu 99.253.259. Kemudian karena kita udah selesai buat jurnal pertama terkait untuk meng-offset si goodwill-nya ini, berikutnya adalah kita akan hapus modal babanya ya. Untuk hapus modal Baba berarti Baba capital pada cash karena dia bilang Baba dibayar pakai uang tunai sebesar 300.000. Nah, mungkin untuk jurnal yang 1 April ini mungkin kasusnya agak jarang karena biasanya kalau modal partnership itu keluar dia bakal kasih modal dia bakal kasih yang lebih daripada modal yang seharusnya. Dan biasanya ada akun goodwill ya yang bisa akun di offset gitu. Ini makanya di sini saya kasih keterangan asumsi goodwill tidak cukup. Ini kan di soal kan goodwill-nya itu nggak ada di soal teman-teman. Jadi teman-teman akan hapus aset ya. Tapi kalau ada akun goodwill, teman-teman akan hapus dulu akun goodwill-nya. Baru setelah itu teman-teman offset lagi kalau masih ada sisanya pakai aset teman-teman seperti itu. Oke, mungkin ini aja untuk pembahasan video terkait partnership ya untuk problem 1 dan problem 5. Mungkin kasus yang minggu ini agak sedikit menantang ya, agak sedikit ribet juga untuk dikerjain, tapi nggak masalah, ini untuk menguji pengetahuan kalian. Apabila selama saya menjelaskan tadi ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan penyebutan atau mungkin ada yang berlepotan, saya minta maaf. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Sekian dan bye-bye!